sebagai salah satu investasi sosial manusia Papua lewat sepak bola. Terlebih ada 3 hal penting yang di sini, bina karakter, pendidikan, dan sepak bola. Sangat sulit keluar dari zona nyaman, ya kan? Ingin melangkah jauh agak sulit, ya kan? Untuk itu melalui sepak bola kita bentuk karakter mereka. Di luar lapangan seperti apa, dalam lapangan seperti apa. Karena di dalam sepak bola juga perlu diketahui hal-hal menyangkut pengambilan keputusan itu sangat penting. Jadi sebenarnya standar tinggi badan itu disesuaikan dengan permintaan pasar dan standar tim nasional. Mana sih perkembangan kita punya anak-anak di seluruh tanah Papua dari usia 13 tahun? Gizinya bagaimana? Supaya pada saat di dalam PFA nanti kita harus memulai dari mana? Apakah dari 50 ke 100 atau kita harus dari 0? Saya pribadi, siapapun yang kita bawa masuk PFA itu punya kelebihan masing-masing ya. Kalaupun dia tidak berkembang berarti salah pelatih. Pelatih punya tugas kan bikin yang tidak bisa jadi bisa. Malam ini kita kedatangan seorang legenda, seorang tamu yang istimewa. Dia adalah sesosok pelatih muda yang juga punya nama besar dan hari ini memegang sebuah akademi di Papua. Selamat malam Coach Ardiles Rumbiak. Apa kabarnya? Biasa di sepak bola tuh panggilnya Arum. Gimana? Kabar baik ya? Ya, saya kira langsung kita masuk ke di mana nih kira-kira Anda pertama kali mengenal sepak bola? Pertama kenal sepak bola ini sebenarnya mulai dari SD kelas 4. Waktu itu tinggal di Timika. Kebetulan orang tua kerja di Timika di Tembagapura. Jadi saya mulai kenal sepak bola dari SD kelas 4 di Timika, dari pertandingan-pertandingan Porseni. Lahir besar di Biak. Oh, lahir di Biak. Besarnya di Timika. Ya. Jadi mulai dari SD ya ikut. Dari SD. Porseni, terus pertandingan antar sekolah, tingkat SD, tingkat SMP, hingga kelanjutannya bisa berlanjut ke usia-usia selanjutnya di Jayapura. Jadi dari Timika langsung pindah ke Jayapura tuh masuk di Diklat ya? Masuk di Diklat, ya. Itu di usia waktu itu 15 tahun. Tahun berapa tuh? Itu sekitar tahun 2000. Berapa lama di PPLP? PPLP itu mulai dari awal tahun 2000 ya, sampai tamat sekolah kelas 3 SMP. Waktu itu pas ada Piala Bupati. Ya. Terus almarhum Kakak Ino Ifak Dalam ke Timika buat seleksi. Lewat Piala Bupati itu saya dapat pemain terbaik. Terus dipanggil untuk masuk PPLP di Jayapura dan juga sekalian mengikuti Liga Bogasari Persipura U15. Jadi saat yang bersamaan masuk di Persipura U15. Jadi dari Diklat langsung masuk Persipura 15. Usia 15. 15, habis itu berjenjang ke usia 16, 18 hingga U20 di Persipura. Jadi semua event dan progres pembinaan dari PPLP saya jalani itu dengan baik ya. Dan juga progres pembinaan di kelompok usia waktu itu di Persipura saya juga jalani dengan baik sampai akhirnya bisa melangkah ke tingkat profesional. Siapa angkatannya? Angkatan waktu di mana? Di PPLP. Di PPLP ada teman saya Ian Kabes. Oh, Ian Kabes ya. Ada Ian Kabes, terus ada beberapa teman lah, Boy Kesaranamua,
Moyo Malibela, Alex Romaropen, Peter Romaropen. Pindah Banyak. ke Persipura? Pindah ke Usia itu siapa-siapa kira-kira? Pindah ke Persipura waktu itu pas di tahun 2005. Iya. Ya. Waktu itu saya dengan Ian kan setelah dari PPLP dia ke Ragunan. Nah, terus pas tamat sekolah, tamat kelas 3 SMA, dia balik ke Papua, ke Jayapura. Setelah itu kita sama-sama masuk di Persipura U18. U18 ya. Saya masih ingat itu. Kita main terus ada seleksi Persipura. Jadi kita tim utama dari U18 dilaksanakan friendly match di Mandala. Ya. Waktu itu ya Pak Jack juga masih di PSM kalau tidak salah, saya masih ingat. Oke. Ya kan? Ya. Nah, kita main. Setelah main ya Pak Rahmat mungkin langsung melirik kita berdua. Ya. Dan langsung saat itu kita dipanggil untuk masuk ke skuad Persipura di tahun 2005. Skup senior ya. Senior. Saya pulang dari PSM. Pak Jack pulang. Masih sangat junior. Yes. Masuk dengan kita sama-sama. Begitu. Dan kita juara musim Kita itu. puji Tuhan, kita juara. Iya. Berapa lama di Persipura? Persipura kurang lebih 6 musim. Oke. Ya. Setelah itu pindah ke Sriwijaya. Saya ingat dengan satu cerita. Ah. Di Persipura itu mereka dulu panggil, atau kita biasa juluki Arom nih Paitua kanan-kanan. Itu ada dia punya cerita dan saya tidak tahu kenapa dulu coach sempat bermasalah dengan lutut Iya. Jadi yang tahu kuncinya itu adalah coach Paulo Romere. Paulo Romere. Coba cerita dulu itu kunci. Jadi itu waktu itu saya masih ingat kita main di Mandala lawan Persijap Jepara. Okay. Ya kan? Terus kita babak pertama 1-1 masuk babak kedua. Ya. Nah, itu sementara kita kuasai permainan. Waktu itu main di kanan. Terus saat bersamaan saya salah tumpuan di sisi kanan itu. Waktu itu kita menyerang ke arah mana, bagian barat ya, kalau tidak salah ke arah lapangan basket itu dulu. Okay. Nah, di situ saya jatuh terus lutut ini karena bekas cedera. Jadi langsung bagian sendi itu sedikit goyang, terus tak anjing waktu itu. Bahasa-bahasa di Papua tak anjing. Terus yang waktu itu yang selalu saya minta tolong itu Napi Paulo. Jadi pada saat pertandingan berlangsung saya stop karena Persipura sementara menyerang, saya jatuh di pinggir, saya berteriak, Paulo tolong. Jadi semua yang di situ langsung pas wasit tiup stop, terus semua kakak-kakak dalam lapangan berteriak, termasuk Pak Jack juga. Paulo tolong pergi. Ini ambil kunci dulu karena Paulo yang main kunci. Iya, sudah. Jadi kuncinya itu Paulo Romere. Kalau dia punya lutut bermasalah, Paulo Romere yang Paulo bisa. Saya duduk tekuk lutut, Paulo tarik terus masuk main lagi. Iya. Ya kalau sekarang kan orang cedera langsung langsung ditandu keluar, tapi saat itu ya beda pemahaman pola pikir anak sekarang dengan anak dulu, karena kita punya bukan rasa kecintaan, tapi ya darah sudah mengalir untuk merah hitam. Jadi saya kali jatuh di lapangan kalau masih bisa ya sampai selesai dulu. Yang penting 3 poin itu harga mati. Setuju. Gitu. Jadi itu singkat cerita lah. Ya. Beliau dulu kita panggil di Persipura itu Paitua kanan-kanan, dan dia punya lutut tuh yang pegang kunci itu Coach Paulo Romere. Mana nih Coach Paulo Romere? Oke. Setelah dari Persipura Anda pensiun ya, 6 musim? Ya. Dan langsung memilih untuk berkarir di pelatih ya? Iya, waktu itu saya memilih pensiun. Memang sudah punya rencana. Selama main saya ingin menjadi pelatih. Waktu itu saya masih ingat almarhum Kakak Ino. Ya. Kenapa saya sebut beliau? Karena beliau yang punya pandangan pertama mengenai saya. Ya. Beliau melihat bahwa Coach Ardiles akan punya peluang dan punya waktu untuk bisa menjadi seorang pelatih. Nah, dari situ saya renungkan, terus saya berpikir untuk kalau setelah main bola saya harus ambil lisensi pelatih. Nah, pas tahun 2015 saya masih ingat Kisru PSSI waktu itu ada 2 kubu kah kalau tidak salah, ya kan, ada Liga Primer, ada Liga
terus sanksi FIFA, ya kan, terus masalah internal klub di mana-mana. Ya saya memilih untuk saat itu saya pensiun dari sepak bola dan saya mulai melangkah ke dunia melatih. Saya mulai ambil lisensi D, terus lisensi C, dan awal mula saya melatih waktu itu saya menampingi almarhum Kakek Ino karena beliau yang menyampaikan hal ini pertama sebagai asisten pelatih di PWI wartawan. Waktu itu kejuaraan pertama ke Bandung. Jadi saya mulai melangkah pertama di situ. Jadi boleh dikata sebagai pelatih ini yang menjadi motivator adalah Kakak Ino ya? Kakak Ino, yes. Jadi beliau punya jasa yang cukup besar. Saya sangat hormat terhadap almarhum Coach untuk bagaimana jadi pelatih ya? Yes. Oke, setelah menangani PWI itu terus bergeser melatih di mana? Setelah menangani PWI, setelah itu saya melatih klub-klub lokal SSB di Jayapura sini, termasuk Hennes juga pernah. Bapak jangan lupa. Iya, Bapak termasuk juga Hennes. Ya. SSB Hennes. Ini nih bajunya ada. Ya. Hennes. Benar. Jadi saya juga ikut membantu Hennes, tetapi juga kenapa saya harus membantu Hennes? Karena menurut saya apa yang saya dapat dalam ilmu kepelatihan, kalau saya tidak asa terus dalam melatih ya percuma juga. Tetapi harus diketahui bahwa dari hal-hal kecil, dari melatih usia-usia muda, dari situ kita belajar menemukan sebuah masalah, baru kita bisa menghadapi tantangan besar dalam dunia kepelatihan. Setelah itu saya ambil lisensi C, terus mendampingi Kakek Edu, Coach Edu di Persewar Waropen. Setelah itu Persemi Mimika, kelanjutannya dari Persemi. Itu Liga 3 ya? Liga 3. Setelah itu Kakek Edu ke PON, itu saya ambil lisensi B dan kemudian saya lanjut di Persemi Mimika, masih Liga 3. Setelah itu saya istirahat. Terus saya dilirik untuk ke Belitung FC, itu di Sumatera. Ya, di Sumatera. Di sana itu Liga 3 ya? Liga 3. Liga 3, terus di sana hasil baik. Ya, kenapa saya berani terima tawaran dari luar? Supaya sebagai pelatih Papua bisa belajar untuk keluar dari zona nyaman. Ya, artinya kan jarang selain Bapak Ruli. Ya, saya mau kita pelatih-pelatih Papua juga harus berani melangkah keluar. Supaya ya kalau orang di Pulau Jawa bisa melatih di Papua, ya kita juga harus bisa mengetahui karakter, dan puji Tuhan di sana berjalan baik. Setelah itu setelah COVID saya balik ke Jayapura dan dari situ memang saya sudah dapat info mengenai akan ada akademi sepak bola di Papua. Tetapi itu masih bayang-bayang lah. Jadi ya setelah itu sampai tahun 2022 sekarang sudah di. Sebentar, di Belitung itu pernah ada kasus terjadi di Tangerang ya? Ya, itu waktu yang itu. Masalah rasis itu ya? Ya, waktu babak 8. Coach bisa ceritakan pengalaman itu sedikit? Jadi itu pas babak 8 besar, memang saat itu ya sangat viral sekali. Ya, viral. Karena saya merasa ada hal yang kurang pas di saat seorang pelatih Papua memegang tim di luar Papua. Dan saya berharap ada respect dari saudara-saudara di luar Papua. Ya, saudara-saudara ini lebih ke supporter ya. Bukan masyarakat umum, tapi lebih ke supporter saat itu. Tetapi tidak ada itikat baik. Tetapi kejadian itu berlangsung sangat singkat. Saya saya mencoba untuk membela diri dengan menuntut untuk memberhentikan pertandingan supaya semua mata bisa melihat, karena waktu itu live ya. Semua mata bisa melihat kita di Papua ini punya segudang prestasi, dan juga kita pelatih-pelatih di Papua juga ingin berkembang. Jadi harap supaya bisa memberikan dukungan dengan baik. Ya, dengan kasus itu saya berharap ke depan pelatih-pelatih di Papua ataupun pemain-pemain di Papua bisa lebih dihargai lah, karena kita ini kan satu bangsa yang besar. Dan saya kira
Coach, waktu kita main itu kan persoalan rasis terlalu Ya banyak. itu sudah biasa itu. Sudah terlalu banyak. Sudah banyak. Kita sudah terbiasa dengan itu. Justru itu menjadi motivasi ya. Ya itu motivasi. Semakin mereka rasiskan kita ya, semakin kita. Motivasinya itu kita bayar dengan bermain baik, memenangkan pertandingan, Yes. kita juara, tidak ada orang yang bicara lah ya. Itu kuncinya di situ. Jadi memang dulu kita bertanding itu persoalan rasis ini, wow luar biasa. Ya. Tapi saya kira kita tidak perlu Tidak perlu ditanggapi. tanggapi dan lain-lain. Ambil Kita sisi kasih positif tunjuk di aja. lapangan saja. Yes, ambil sisi positif aja. Ya, setuju. Jadi kira-kira terkait rasis ini apa namanya, Coach berharap sekarang artinya di era yang sekarang ini kalau bisa. Ya saya berharap kita di Indonesia, khusus di Papua, kemanapun kita bermain tim-tim dari Papua, bukan hanya tim Liga 1, Liga 2, Liga 3, ya, rasis itu harus dihilangkan lah. No rasis lah apa. Karena ini kan salah satu kampanye FIFA dan seluruh dunia, ya sepak bola ini mempersatukan, bukan untuk memecahkan. Begitu. Jadi saya kira harus ada satu kampanye yang dilakukan sebelum pertandingan itu dimulai, bukan hanya lewat logo-logo ya, tetapi setiap kali mau main ya, bila perlu kita pakai pita hitam yang melambangkan bahwa kita itu harus dihargai. Karena kan kita sama loh, begitu. Oke, tadi kita bicara mengenal sepak bola, kita bicara karir bermain, kita bicara terkait dengan bagaimana menjadi seorang pelatih. Ya. Dari pengalaman-pengalaman itulah muncullah sebuah, boleh dikata ini sebuah program oleh Presiden Joko Widodo. Ya, benar. Untuk bagaimana membuat satu akademi di Papua. Ya. Launchingnya itu kalau tidak salah 2022 ya. 2022 tanggal 31 Agustus. Oke. Dan Andalah yang menjadi kepala sekolahnya hari ini. Ya. Sudah berjalan 3 tahun. 3 tahun. Oke. Tahun depan masuk tahun keempat. Tentunya Coach harus menjelaskan. Ya. Apa namanya? PEVA ini seperti apa? Ya. Begitu. Supaya ada gambaran kepada kita semua bahwa ini mungkin satu-satunya akademi yang sedikit modern yang ada di Papua hari ini. Ya. Dulu kan di sini kita ada PPLP. Ya, benar. Coach juga sebagai salah satu apa namanya, anak didik di sana. Anak didik di sana. 3 tahun ya tadi di awal. Ya, 3 tahun. Selesai dan sekarang jadi kepala sekolah di PEVA. Kira-kira melihatnya bagaimana? Iya, jadi saat itu ada ratusan pelatih yang mendaftar. Oke. Ada ratusan pelatih yang mendaftar, memberikan CV. Ini pun saya tahu setelah beberapa tahun PEVA jalan, terus ya saya juga ingin mencari tahu kira-kira kenapa sampai pilih saya. Jadi ini adalah program pemerintah Republik Indonesia yang langsung diberikan ultimatum oleh Bapak mantan Presiden Republik Indonesia saat itu, Bapak Presiden Jokowi. Jadi beliau menyampaikan kepada PT Freeport untuk sebagai salah satu investasi sosial manusia Papua lewat sepak bola. Terlebih ada 3 hal penting yang di sini, bina karakter, pendidikan, dan sepak bola. Terus dari sekian banyak pelatih, mereka filter dan mereka berjumpa dengan saya di Jayapura. Waktu itu ada Coach Pala waktu itu yang berkomunikasi dengan saya lewat berinfonya dari PSSI. Bukan dari PSSI, infonya dari ada sekarang direktur kita Pak Rizky. Pak Rizky berkomunikasi dengan Coach Pala. Karena waktu itu kan saya belum kenal dekat dengan Pak Rizky, karena ini mereka mencari sosok pelatih Papua siapa yang cocok. Karena itu permintaan Presiden Jokowi waktu itu malam. Beliau meminta untuk kalau bisa pelatih kepalanya orang Papua dan direktur tekniknya
harus orang dari luar Indonesia. Begitu. Setelah itu saya dipanggil, terus kita ke Jakarta, kita survei ke Timika, dan kita membicarakan program jangka panjang, lebih ke investasi manusia. Kenapa saya bilang investasi manusia? Karena Bapak Presiden Jokowi waktu itu menyampaikan bahwa salah satu hal yang sulit untuk kita rubah di tanah Papua adalah karakter. Bukan berarti kita manusia Papua ini karakternya buruk, tetapi kita harus melangkah ke dalam sisi karakter yang positif. Dan untuk merubah masa depan Papua, beliau melihat lewat sepak bola lah yang bisa merubah karakter itu. Orang Papua dari dulu sampai sekarang dan masa akan datang itu akan dikenal dengan olahraga sepak bola, atletik, dan musik. Seni budaya. Yes. Dan saya kira PFA hadir sampai saat ini masuk tahun ketiga dengan program yang setiap tahun kita upgrade di perkembangan zaman, entah itu kurikulumnya, entah itu pembinaan karakter, entah itu pendidikannya, kita update terus. Jadi seperti begitu. Sebentar, jadi Coach setelah ikut proses itu dan terpilih sebagai kepala sekolah, yes, dari sekian ratus pelatih yang ada. Diwawancarai. Waktu itu lisensi masih? Lisensi B. B ya? B. Ada di atas kepala sekolah itu apa? Direktur utama? Direktur teknik. Direktur teknik ya? Ya, Coach Wolfgang Pikal. Masih sampai sekarang? Masih sampai sekarang. Beliau kan orang Austria Jerman, mantan asisten pelatih timnas waktu itu 2010 bersama almarhum Coach Alfred Riedel. Dan beliau sebagai direktur teknik menurut saya sangat memberikan kontribusi untuk sepak bola Papua sampai hari ini, dengan diskusi yang selalu kita berdua bangun untuk bagaimana bina karakter, pendidikan, dan sepak bola Papua ini maju. Lebih ke filosofi bermain lah, seperti begitu. Apa visi utama dari PFA ini? Jadi visi utama ini sebenarnya membentuk karakter itu. Membentuk karakter. Dalam sepak bola ya? Dalam sepak bola. Kalau di sepak bola ini ya, pembentukan karakter? Iya. Karena kita perlu ketahui bahwa kita di Papua ini, khusus untuk anak-anak muda ini, sangat sulit keluar dari zona nyaman. Ya kan? Ingin melangkah jauh agak sulit. Ya kan? Untuk itu melalui sepak bola kita bentuk karakter mereka, di luar lapangan seperti apa, dalam lapangan seperti apa. Karena di dalam sepak bola juga perlu diketahui hal-hal menyangkut pengambilan keputusan itu sangat penting, dan semua dilatih di situ. Oke, Coach, setelah PFA ada, siswanya diambil dari mana? Jadi tahun pertama itu PFA Cari Bakat, itu kita mau mulai dari 3 kota. Ada Timika sendiri, Jayapura, dan Merauke. Ya kan? Artinya segala sesuatu kita memulai dari hal yang kecil dulu kan. Masuk tahun kedua, tahun ketiga, sampai kemarin angkatan keempat 2012 yang baru selesai Cari Bakat ini. Itu kita sudah dalam lingkup yang besar, dari Sorong sampai Merauke, dari 5 provinsi ya, 5 apa 6? 5 provinsi yang ada. Kita bikin program Cari Bakat di ibu kota provinsinya, dan kita bikin visit ke kabupaten-kabupaten atau kota atau kepulauan terpencil. Kita datangi semua untuk mencari bakat-bakat yang tersembunyi. Ya, bakat-bakat yang tersembunyi kita ambil, terus kita filter itu untuk kita melihat dari bakat ini ada potensi tidak. Harus diketahui bahwa bakat dan potensi itu beda. Kalau bakat semua anak bisa bermain bola. Tapi kalau potensi, anak ini bisa bermain bola dalam jangka waktu lama, seperti Pak Jack sendiri. Konsisten lah seperti itu dalam jangka waktu lama. Setelah mereka
tahun pertama seleksi langsung semua menuju ke Timika. Pusatnya di Timika, ya. Di mana itu? Di Mimika Sport Complex yang waktu itu. Oh, untuk PON itu ya? PON itu yang atletik. Oke. Nah, sekarang PT Freeport Indonesia sudah sulap jadi 2 lapangan. Training field 1 sintetis, training field 2 yang natural. Boarding school semua di dalam, ruang gym, analisis, tempat tinggal, makan, minum, apa semua di dalam. Tentu mereka juga harus sekolah itu penting di dalam ya. Ya. Semua di situ ya. Semua guru dari luar. Kita kerjasama dengan dinas pendidikan. Pertama berapa murid yang di berapa? Pertama siswa? 60 ya. Dari 3 kabupaten ya. Kota Jayapura. 30. Oh 30 ya. 30. Oke. 30 angkatan pertama, terus masuk angkatan kedua 30 lagi. Nah, karena komitmen dengan PT Freeport Indonesia bersama operator yang menjalankan PFA ini adalah PT Garuda Gema Nusantara, ya, berkantor di Jakarta. Itu komitmennya adalah 60 anak. Jadi tahun pertama 30, habis itu tahun kedua 30, tetap 60. Nah, nanti programnya dia berlanjut ke 3 tahun, ya kan? Jadi program pertama 2 tahun. Nah, masuk program kedua itu kita coba diskusi untuk ini menurut kita ini anak-anak kalau 2 tahun tidak cukup. Nah, kita coba untuk ke 3 tahun. 3 tahun tetapi karena komitmen sampai tahun 2026 adalah 60 anak, jadi kita mencoba untuk diskusi dan kita filter lebih ketat lagi. Masuk 3 angkatan harus tetap 60 anak, jadi setiap angkatan sekarang ada 20 terbaik di Tanah Papua. Jadi proses seleksi dari awal itu ya? Dari awal. Berjalan dari 3 kabupaten, terus mulai sampai tahun terakhir ini hampir di semua provinsi ini sudah. Proses seleksinya selain teknik sepak bola di lapangan, psikologi tes kesehatan, tes IQ, habis itu tes kognitif, ya, bagaimana anak itu bisa menerjemahkan permainan sepak bola tapi dalam kemampuan berpikir. Kognitif. Yes. Itu. Jadi seperti begitu. Mereka tinggal di asrama, makan makanan yang bergizi pagi siang malam. Pagi siang malam. Wow. Jadi aktivitas kita satu hari itu bangun pagi jam 5. Ya. Habis itu jam 6 sarapan, bukan breakfast, roti, snack ringan. Ya. 6:30 ke lapangan. Latihan sampai jam 8, jam 9 kan kita bagi. Ada 2 kelompok usia kan. Ya. Jadi kita bagi di situ, setelah itu istirahat sejenak, jam 11 sebelum makan siang ada analisis, evaluasi dari hasil latihan. Habis itu analisis individu, analisis grup, tim. Habis itu jam 12 makan, mereka istirahat sampai jam 2:30 mereka bangun, jam 3 sekolah. Jadi sekolahnya di sore. Sore sekolah jam 3 sampai 5:30. Habis itu mereka istirahat sejenak. Snack sore 18.30 sampai jam 8, individual training di malam. Setiap malam. Yes. Jadi pagi latihan di lapangan dengan tim, tapi malam lebih ke individual. Begitu. Itu rutin selama seminggu. Jadi kalau mau dibilang program latihan PFA ini sudah sama seperti akademi elit di Eropa, yang dalam 1 minggu itu hampir berapa jam itu. Jadi poinnya adalah bagaimana program dari PFA ini adalah mengikuti standar akademi yang ada di luar ya. Di luar. Artinya di Asia atau mungkin di Eropa. Di Eropa kita lebih diskusi dengan Coach Wolf, kita lebih coba belajar dari Ajax, ya, Ajax, terus beberapa akademi di Jerman juga, ya, kita kolaborasi dengan metode, dengan kurikulum, dengan struktur, karena biar bagaimanapun kita mencoba menggali mereka yang lebih maju. Nah, disitulah kita update dengan kelebihan bakat alam yang ada di Papua. Nah, terus kita coba mengatur itu dengan baik agar strukturnya tepat sasaran gitu. Sorry coach, itu
dimulai dari usia berapa sampai mereka harus selesai di usia berapa? Ya, sebenarnya kita di PFA ini kalau mau dibilang terlambat. Terlambat. Kenapa saya bilang terlambat? Karena anak bermain bola itu harus dari 6 tahun. 6 tahun mereka harus bermain bola. Ya. Kita terlambat. Mungkin di Pulau Jawa sudah ada yang mulai dari 6 tahun, tapi kacamata saya sih belum terlalu rame dan tidak konsisten. Kita di Indonesia dari 6 tahun, kita dari U13 baru kita mulai. Kita mulai dengan struktur yang baik, dengan metode yang baik dalam sebuah akademi yang profesional. Dan puji Tuhan, meskipun kita baru memulai dari U13, tetapi dalam waktu 1 tahun, riset membuktikan di dalam PFA, kan kita sampai melatih, tapi kita juga bikin riset. Anak-anak punya body muscle itu berkembang, dong punya tulang itu tumbuh, terus tinggi badan bertambah, dong punya otot ini berkembang. Itu dari latihan dan nutrisi yang masuk. Nah, latihan dan nutrisi yang masuk, begitu. Dan perlu diketahui juga. Ini juga diatur, nutrisinya juga diatur. Ya, diatur. Ada timnya, ada pelatihnya, ada dokternya, begitu. Kenapa begitu? Ini salah satu contoh yang baik dan benar. Supaya apa? Dalam waktu 1 tahun saja dari anak usia 13 tahun sudah ada progres seperti begini. Tetapi alangkah baiknya kita memulai dari 6 tahun anak sudah bermain bola. Tetapi kalau hari ini PFA memulai dari usia 13 tahun, sebenarnya di usia yang di bawah ini SSB yang ada atau semi akademi lah, semi akademi yang ada sekolah-sekolah bola itu yang harus memulai itu. Supaya apa? Pada saat masuk ke PFA khusus di Papua ya kita sudah lebih mudah untuk membawa setengah jadi lah. Sementara ini kita bawa bakat mental semua nih. Oke, paham. Jadi begitu. Maksudnya coach itu adalah sudah mulai dibentuk dari usia 6 tahun ini. Yeah. Jadi pada saat PFA terima itu sudah siap pakai. Sudah sudah siap pakai dan mudah dibentuk. Sudah siap pakai dan mudah dibentuk. Yes. Oke, itu tantangan. Nanti dibentuk gizinya. Ya. Nutrisinya, latihannya. Begitu. Berarti harus ada kolaborasi dong. Ya. Ya, tentunya PFA juga harus dengan sekolah football school ini harus banyak diskusi. Ya. Terus ya boleh dikatakan itu yang kami harus ada sedikit kontribusi. Ya, itu yang harus itu yang kami harapkan. Football school ini bisa juga menyiapkan apa yang diinginkan oleh PFA ya. Ya. Jadi mereka 13 tahun, 16 tahun 13 tahun sampai 16 tahun terus kita promosi ke akademi di luar Papua, ya kan? Okay. Tetapi lebih ke akademi yang elit, ya kan? Contoh ada yang di Persija, ya kan? Angkatan pertama kan itu ada Peres Choi, anaknya Anis Choi, mantan Persipura juga kan? Itu salah satu. Terus Julius Pigai, Kundrat, dan ada beberapa di akademi-akademi lain di Pulau Jawa. Yang juga berdasarkan report dari kita, tindak lanjut dari akademi tersebut adalah tetap harus memberikan beasiswa full, sama seperti anak-anak pertama kali dibawa ke PFA. Begitu. Kan kita siapkan data lengkap dari awal dia masuk sampai kita promosi anak ini ke akademi di luar Papua dengan standar seperti ini. Jadi mereka melihat itu ya bisa komitmen itu dibangun untuk tetap mendapat beasiswa full. Sepakat. Takutnya saya itu coach ya, jangan mereka sudah dapat yang begitu baik di PFA, begitu mereka masuk di akademi-akademi yang ada di Pulau Jawa, ternyata standarnya turun lagi. Nah itu saya pribadi sih sendiri tidak mau seperti itu. Makanya ke depan kita mencoba untuk terus mereview kembali sejauh mana perkembangan kita untuk mempromosikan anak-anak Papua kita ke level elit di luar Papua. Tetapi kalau saya pribadi sih saya mau mereka bermain di luar negeri. Dan saya optimis bukan 5 tahun pertama, tapi mungkin 10 tahun yang akan datang, saya optimis bisa. Mereka punya kemampuan itu ya? Mereka punya kemampuan dan fasilitas dari PT Freeport, dan kita di Papua
lewat struktur yang baik yang sudah dibangun bisa. Oke, saya dengar bahwa mereka tidak waktu menjadi siswa di Papua Football Academy ini atau PFA ini tidak boleh menggunakan HP ya. Benar. Benar. Secara sembarang ya. Ya, continue setiap hari tidak? Tidak tiap hari. Tidak. Katanya HP-nya ditaruh nanti hari Jumat Sabtu baru boleh. Ya, weekend aja weekend. Weekend ya? Ya. Kenapa lakukan begitu? Jadi kita mencoba melatih anak-anak untuk fokus. Karena ya sekali lagi di Papua aja kita bicara anak-anak di Papua ya. Anak-anak di Papua ini dari dalam lingkungan sepak bola di akademi ini untuk meluruskan mereka punya fokus ini sangat sulit. Gampang terganggu lah dari berbagai hal lah. Gitu. Alasannya seperti itu. Jadi di weekend baru mereka mendapatkan HP supaya fokusnya itu lebih. Jadi orang tua ada rindu atau apa di hari Sabtu Minggu. Weekend. Kecuali ada urgent, hubungi kita tim pelatih, boleh. Silakan. Luar biasa. Ya. Jadi intinya Eva ini makannya oke, gizinya oke, nutrisinya segala macam. Baik semua. Ya. Yep. Sekolahnya juga tidak ada masalah. Sekolahnya juga tidak ada masalah. Sekolah di dalam. Sekolah juga di dalam. Guru-guru dari luar. Kerjasama dengan dinas pendidikan dan sekolah sentra pendidikan di sana. Guru-guru itu kita datangkan dari luar. Coach. Ya. Di Papua Football Academy atau PFA ini kriterianya mereka untuk merekrut siswa itu ada standar tinggi badan ya di usia 13 tahun. Ada. Coba Coach ceritakan. Jadi sebenarnya standar tinggi badan itu disesuaikan dengan permintaan pasar. Dan standar tim nasional. Ya, hari ini kita tahu standar tim nasional adalah tinggi badan rata-rata ya 175 ke atas, ya kan? Ya, kita di PFA sudah memulai dengan hal ini, ya, minimal anak tinggi. Kalaupun anaknya tidak tinggi, tetapi punya keistimewaan khusus, ya kita bisa ambil. Tapi perlu diketahui juga bahwa proses seleksi ini juga kadang kita melihatnya dari sisi riwayat orang tua. Ya. Kalaupun anak ini dia istimewa, ataupun dia tidak begitu istimewa, tapi punya potensi untuk ke depan, sedangkan tinggi badannya standar. Sedangkan kita di PFA ingin untuk ada yang langsung anaknya tinggi. Nah, kita melihat ke riwayat orang tua. Bapaknya kah? Mamanya kah? Tete kah? Nenek kah? Oyang kah? Kita lihat sampai ke sana. Riwayat itu dipakai. Standar sampai ke situ. Sampai di situ. Karena anak-anak hari ini ya kita tahu anak-anak kelahiran tahun 2000-an sekarang itu tinggi badannya, otot badannya itu berbeda dengan anak 70, 80, 90. Itu berbeda. Dan PFA hadir, tadi saya bilang kalau anaknya tidak tinggi tetapi istimewa, tugas kita di PFA kasih makan baik dengan sistem yang dipakai, dengan sport science yang dipakai. Dalam 1 tahun anak sudah tinggi kurang lebih 5 cm. Makan baik, istirahat baik, vitamin baik, dan itu terbukti. Ya. PFA juga hadir bukan hanya untuk melatih sepak bola, tetapi kita juga mengambil sebuah data bagaimana sih perkembangan kita punya anak-anak di seluruh tanah Papua dari usia 13 tahun. Ya. Gizinya bagaimana? Ya. Supaya pada saat di dalam PFA nanti kita harus memulai dari mana? Apakah dari 50 ke 100 atau kita harus dari 0? Karena semua manusia kan diberikan kelebihan, tidak ada yang kekurangan. Kekurangan ya itu relatif, tapi kelebihan itu yang kita pakai untuk kita tingkatkan itu. Semua punya kemampuan yang diberikan Tuhan itu. Oke, Coach. Ya. Setelah mereka terpilih masuk, ya. Ini kadang menjadi pertanyaan cukup penting. Ya.
dari semua SSB atau football school yang ada, termasuk saya dan beberapa SSB atau football school yang ada. Ini kan siswa kita diambil nih. Setelah kita bina dari usia sekian tahun sampai mereka di usia 13 dan mereka harus ke PFA. Artinya dipilih lah. Kira-kira yang kadang menjadi pertanyaan mendasar dari semua pemilik SSB atau football school ini, kontribusi apa yang kami dapat dari situ? Saya kira coach sering dapat pertanyaan itu dari beberapa kepala sekolah atau pemilik SSB. Kira-kira bagaimana? Jadi memang PFA ini hadir adalah sebagai jembatan. PFA ini hadir sebagai jembatan dan sebagai pusat industri. Kenapa saya bilang pusat industri? Anak-anak yang kita ambil dari seluruh Papua, dari Sorong sampai Merauke, entah itu anak dari SSB atau anak dari kampung mana yang tidak pernah latihan bola tapi bisa main bola, kita ambil. Kita bina dia. Terus setelah dari PFA, dia lewat jembatan ini, kita bawa dia untuk ke yang dinamakan, kalau hari ini semua tahu kan football industri. Jadi bagaimana kita cetak anaknya, ibarat kita cetak Supermie, Indomie itu, kan kalau dibikin enak kemasannya bisa dinikmati banyak orang. Kita sebagai jembatan bawa mereka ke sana, terus kita promosikan mereka. Karena Freeport tidak mengambil keuntungan sepersen pun dari setiap anak yang dibentuk. Setelah anak ini kita bawa untuk promosi ke tingkat elit, ke level lebih atas, kita sudah memberikan kontribusi langsung dan juga komitmen dengan akademi di luar, ataupun klub-klub Liga 1, Elite Pro misalnya. Apabila kalian mengambil anak ini, ada komitmen yang tertulis bahwa silahkan nanti kita komunikasikan langsung dengan klub binaan awal. Jadi dari situ anaknya mendapatkan hasil. Contoh, kalau sudah di atas 18 tahun, dia dapat gaji misalnya, dapat kontrak misalnya. 5-10% masuknya bukan ke Freeport, tapi masuknya ke Heines, Batik, Waena, ataupun di Sorong ataupun di Merauke. Jadi seperti itu. Sedangkan untuk memberikan kontribusi langsung saat ini kepada setiap klub di Papua yang PFA mengambil anaknya, salah satu cara apa? Kita bikin kursus pelatih tadi, mungkin kita bikin workshop. Itu poinnya. Terus kita memberikan bola, cari bakat itu kan kita kasih bola untuk setiap anak. Perlu saya pesankan juga setiap SSB itu wajib satu anak punya bola, karena kalau satu anak berteman dengan bola berarti anak itu punya teknik skill bisa meningkat. Dan juga kontribusi perlengkapan latihan atau itu yang bisa di bagian itu. Tetapi untuk PFA ambil anak contoh dari Heines terus kita langsung kasih duit mungkin tidak bisa, karena yang terutama Pak Jack sendiri tahu anak di bawah umur kan. Setuju. Kita tidak bicara tentang uang, tapi kontribusi dalam bentuk yang dari tadi. Itu. Nanti kalau sudah di 18 tahun ke atas baru levelnya berbeda. Karena dia sudah digaji, berarti komitmennya silakan lihat ke SSB-nya kamu awal. Begitu. Kontribusinya langsung ke situ. Saya kira para pelatih dan para pemilik SSB atau football school yang siswanya ada di PFA, saya kira sudah jelas penjelasan dari Coach Ardiles bahwa arahnya seperti itu. Jadi tidak langsung kontribusi dalam bentuk first money, tapi dalam bentuk hal yang lain. Benar. Dan saya kira itu memang mestinya harusnya ada. Misalkan mungkin pelatih di SSB tersebut bisa mungkin diikutkan untuk berlisensi kah? Bisa. Ikut dalam lisensi kepelatihan kah? Ataukah mungkin ada bantuan baju SSB kah? Bola kah? Kira-kira seperti itu. Mungkin ke depan saya kira menjadi catatan lah sedikit untuk PFA. Karena saya tambahkan lagi, PFA ini sebagai rumah untuk semua orang bisa datang belajar, khusus dalam sepak bola mungkin sewaktu-waktu pelatih-pelatih contoh Heines atau beberapa pelatih SSB yang ada bisa ke Timika, terus bisa belajar proses 1 hari kita lakukan develop anak-anak itu seperti apa sih.
apa yang kita lakukan. Biar nanti kembali tidak sebaik di akademi di Timika, tetapi ada hal penting yang bisa dipakai di sekolah-sekolah sepak bola yang ada di Jayapura dan juga di Papua. Ya, saya kira kan kalau ya kita tahu lah PEVA kalau dalam masa seleksi itu kan coach biasa bikin semacam forum diskusi ya. Mengundang para pelatih-pelatih di SSB ini untuk bagaimana belajar bersama untuk bagaimana mengembangkan SSB-nya. Itu hal menurut saya itu hal yang karena progres update sepak bola ini kan berkembang toh. Terutama untuk usia muda itu kita harus selalu update, karena metode kita tidak update berarti kita ketinggalan satu langkah ke belakang. Jadi itu perlu selalu update dan dituntut untuk pelatih harus terus bisa belajar menyesuaikan diri dengan perkembangan sepak bola, karena dari apa yang dia belajar dia bisa tuangkan itu untuk anak didik. Karena kita menyiapkan manusia. Coach, kurikulum atau metode kepelatihan ini sama dengan apa yang dipakai di Eropa untuk PEVA. Jadi seperti tadi saya sampaikan, kita mencoba melakukan kolaborasi. Saya Coach Wolf diskusi dengan teman-teman pelatih semua di PEVA. Metode dari Ajax kita pakai karena kita tahu sendiri Ajax punya develop usia muda sangat hebat di dunia. Dan juga dari Jerman. Kurikulum metode kita masukkan ke dalam kurikulum Papua Football Academy, metode yang kita pakai, tetapi sekali lagi tidak keluar dari filosofi sepak bola Papua yang hari ini selalu saya dengan tim pelatih, dengan direktur teknik Coach Wolf kita bangun di dalam PEVA. Saya kira ke depan kita bisa pakai ini bersama untuk melihat dari sisi Papua. Sedangkan kalau filosofi sepak bola Indonesia itu sebenarnya adalah formasi belajar. Pengenalan awal bagaimana anak itu berdiri di posisi yang benar dalam sepak bola, terus fungsi tugas bermainnya seperti apa. Tetapi metode, kurikulum selalu kita update setiap tahun. Untuk apa? Untuk anak khusus di Papua itu terus berkembang. Karena kemampuan kognitif anak di Papua itu sebenarnya sangat luar biasa. Cuman tadi saya bilang kalau kita memulai dengan baik, dengan rapi dari usia yang kecil, dalam satu metode yang baik, kompetisi yang baik, berjenjang, ya anak-anak Papua ini punya kemampuan. Begitu. Bakat talenta itu punya kemampuan. Jadi poinnya adalah PEVA ini berbeda ya dari akademi-akademi yang lain yang ada di Indonesia ya. Kalau mau dibilang pembinaannya ya. Betul. Dan kurikulumnya berbeda. Berbeda. Jadi kenapa dikatakan berbeda? Salah satu hal yang berbeda adalah selain kita update setiap tahun kurikulum, metode kepelatihan di PEVA, tetapi juga ada satu program yang membedakan kita dengan akademi lain di Indonesia. Contoh sekarang yang kita terapkan sampai hari ini FIFA Child Safeguarding. Jadi itu salah satu program FIFA yang diberlakukan dan diharuskan untuk seluruh akademi di dunia. Nah, itu di Indonesia PEVA yang pertama kali melaksanakan itu, karena bukan hanya kita melatih anak-anak dalam sepak bola, bukan lihat pendidikannya, bukan bina karakternya, tapi anak-anak juga harus dilindungi, harus diberikan rasa nyaman untuk mereka berekspresi, menyampaikan isi hatinya, kemampuannya, pikirannya, karena disesuaikan dengan perkembangan zaman hari ini. Ya kan zaman hari ini ya Pak Jack sendiri tahu, manusia harus bisa improvisasi, punya ide dan kembangkan ide itu. Nah, di PEVA kita juga menyiapkan anak-anak untuk bisa menghadapi dunia saat ini. Setelah mereka dipromosikan ada di akademi-akademi yang lain, itu di usia berapa mereka? 16 tahun ya? 16 tahun. Kira-kira ada perbedaan tidak antara mereka artinya siswa yang ada di akademi tersebut, yang dari PFA terus ada di akademi tersebut, terus melihat ada perbedaan yang cukup mencolok?
Sebenarnya perbedaan itu selalu ada. Ya, yang pertama perbedaan karakter. Perbedaan karakter. Kenapa saya bilang perbedaan karakter? Ya, teman-teman di Pulau Jawa dengan di Papua kan karakternya pasti beda. Ya. Anak-anak di sini lebih keras, lebih pendiam, pemalu. Ya. Sedangkan di luar bukan lebih berani, tetapi ya itulah sedikit berbeda. Cuman perlu diketahui bahwa dari sisi karakter anak Papua nih, kalau ingin tahu mereka untuk lebih berkembang lagi, kita harus datangi mereka. Bukan hanya kita lihat teknik skill main bolanya, tetapi kita harus datangi mereka. Kita harus lihat riwayat mereka seperti apa, supaya pada saat kita mau berdiskusi, kita berdiskusi ke titik yang positif, begitu. Tetapi kalau anak Papua tidak diberikan support, tidak didatangi, bukan manja ya, tetapi kita itu ingin selalu bicara dari hati ke hati. Tapi kalau macam merasa tersisi sedikit itu, ya itu kurang pas. Untuk itu di PFA juga anak-anak disiapkan untuk bisa menjadi minoritas di luar Papua. Karena tantangan anak Papua hari ini kan bagaimana menjadi manusia yang keluar dari zona nyaman. Kan Pak Jack sendiri tahu, bukan hanya di sepak bola. Ya kan, Pak Jack sendiri main di PSM, ya kan, Kakak Ortiz, ya kan, ya ada banyak lah yang main di luar. Tetapi itu kan bisa dihitung dengan jari. Tapi harapan kita ke depan dengan keluar dari zona nyaman dipersiapkan oleh PFA ini, anak-anak Papua lebih banyak berkembang di luar Papua, begitu. Jadi seperti begitu. Sedangkan perbedaan dari sisi teknik sepak bolanya ya sangat berbeda. Untuk itu profil pemain selalu kita siapkan dalam bentuk data yang bagus. Selama dia contoh kita cetak striker, selama di PFA ikut event dia cetak gol berapa, dari kartu kuning berapa, riwayat cederanya pernah di mana, menit bermainnya berapa. Itu semua kita buat dalam satu data, baru kita kasih ke sana. Itu yang mungkin dalam bentuk pendataan menurut saya itu yang sedikit beda. Dan juga video-video selama ini itu semua digabungkan untuk kita promosi mereka ke sana. Jadi banyak hal yang memang kita mencoba kolaborasi dengan akademi di luar tadi saya bilang, untuk kita membuat PFA ini sedikit berbeda. Karena itu tadi ya, kita di Papua harus dilakukan. Kalau sudah baik begini ya bukan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun saya kira kita akan menjadi anak-anak yang hebat, bukan hanya di sepak bola, tetapi juga dalam sisi sosial. Anak-anak juga punya karakter dan hidup bersosial dengan baik. Coach, satu pertanyaan saya. Kenapa mereka tidak sampai 18 tahun? Oke. Sehingga pada saat mereka 13 sampai 16 mesti harus ada di akademi. Ya kan? Tadi Coach menjelaskan ada di akademi. Kenapa tidak menyiapkan mereka masuk di fase di mana mereka bisa ada di EPA misalkan, atau mereka bisa langsung bergabung di klub-klub yang ada di baik Liga 2 dan Liga 1 lah. Iya, ini Liga 3 kira-kira. Ini pertanyaan yang bukan hanya bagus, bukan hanya menarik, tetapi pertanyaan ini selalu saya renungkan dan saya pikirkan selama saya di PFA sebagai pelatih kepala. Jadi tahun depan kita pas 4 tahun. Nah, masuk tahun ke-5 menuju 2030 yang rencananya nanti akan berlanjut. Kita terus memberikan evaluasi. Dan saya pribadi sendiri saya mau untuk apa yang tadi pas sampaikan Pak Jek itu, pertanyaannya, saya mau untuk anak-anak ada sampai di level di mana usia 18 tahun. Supaya betul-betul hasil binaan kita dari dalam Akademi Papua Football ini, karakternya, pola pikirnya sudah sedikit lebih berbeda dari anak-anak ke orang dewasa, dari segi sepak bola, karakter, pendidikan, dan juga pada saat kita mau promosi dia ke tim-tim mana, anak ini sudah siap dari segi data dan juga dari segi permainan di lapangan. Tetapi harus diketahui, menjadi tantangan kita hari ini, Pak Jack juga pasti berpikir itu. Di Papua belum ada dan baru satu
Sementara PSBSB Liga 1, ya kan? Ya. Saya sendiri berharap Persipura naik Liga 1. Ya. Supaya kolaborasi berjalan baik. Mungkin kita sampai 16 tahun. Persipura bisa lanjutkan itu dari 17 ke 18. Tetapi harus dalam satu akademi yang terstruktur dan baik. Jadi saya berharap Persipura ke Liga 1 harus punya akademi. Nah, kalaupun Persipura belum punya akademi, ya minimal Persipura di Liga 1 punya elite pro dari kelompok usia 16, 18, 20, anak-anak dari PFA yang langsung ada di bagian itu. Supaya program itu tidak putus. Nanti untuk programnya pemahaman filosofi dari atas sampai di bawah, pelatih-pelatihnya, ya kita bisa sama-sama mengatur ini dengan baik supaya generasi ini tidak putus seperti tahun-tahun sebelumnya, dan juga anak-anak dari akademi yang sudah dipoles dengan baik di jalur yang benar ini. Saya kira itu salah satu hal yang selalu saya pikirkan. Kan contoh, ya, saya di football schoolnya saya, ya, NS. Saya sedang bermimpi untuk kalau bisa kami ada di Liga 4. Dulu kan Liga 3, sekarang Liga 4. Ya, setuju. Zona daerah ya. Setuju. Jadi kita punya usia yang kemarin ada U20 main di JL ini. Ya. Mereka bisa ada di situ. Bukan mesti kita harus promosi untuk harus naik terus. Tidak. Tapi ada ruang di mana untuk semua SSB ini atau football school yang usia di mereka ini bisa ada di situ. Bisa. Jadi maksud saya ya kalau boleh ke depan, PEVA tidak mesti harus ada di usia 16, tapi ditingkatkan lagi lebih tinggi. Sehingga karena mereka ini terstruktur. Karena menurut saya sampai usia 16 mereka putus. Gitu. Harus dikasih lagi ke akademi yang lain. Usia transisi itu jadi memang sulit. Lebih baik kita jaga dia. Kenapa tidak terus sampai 18 tahun? Ya tinggal di support ke klub-klub baik Liga 2, Liga 1 yang ada. Betul. Sehingga langsung mereka dapat ke sana. Kira-kira begitu. Ya, menjadi catatan penting. Coach, selama memegang ini PEVA ini, apa hal yang terkesan yang Coach lihat? Momen-momen paling terkesan selama megang ini dan kira-kira kendala-kendalanya itu seperti apa, Coach? Ada kendala ya terus. Jadi momen yang paling terkesan, paling lucu, paling bikin ganas, paling menantang itu banyak karena anak di Papua ini unik. Masing-masing dengan karakter yang masing-masing dengan karakter. Jadi orang Sorong ya karakternya berbeda. Orang Biak, Serui, Jayapura, Waropen, Merauke, Pegunungan, itu berbeda. Timika itu berbeda, Fak-Fak berbeda. Jadi tadi saya bilang kenapa dikatakan unik. Mereka datang dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Tantangan kita adalah menyatukan pola pikir seperti pola pikir orang Papua pada masa dulu. Kenapa begitu? Kalau kita bisa menyatukan pola pikir semua anak ini, berarti dong punya gengsi ini tidak ada lagi. Tapi kita berpikir bagaimana kita membangun Papua ini lewat sepak bola. Ya toh? Puji Tuhan, selama PEVA berdiri ini, kita tim pelatih dengan manajemen semua di PEVA ini bisa melaksanakan ini dengan baik. Menurut saya sudah berjalan baik meskipun baru mau masuk 4 tahun. Karena tadi karakter yang berbeda kita satukan dalam satu wadah yang baik, ya kan? Setiap pagi kita harus kasih edukasi, bimbingan rohani, terus latihan, cari metode yang terbaik, ya kan? Tantangan di lapangan saja selalu saya sampaikan ke teman-teman pelatih, saya bilang ingat kita tidak bisa memvonis satu pemain dengan karakter berbeda yang mereka punya ini. Terus kita paksakan mereka harus mengikuti apa yang kita pikirkan, tidak bisa. Tapi dengan karakter yang berbeda, kita lihat sisi positif, artinya kelebihan dari anak tersebut. Contoh, ada satu anak di Timika, ya namanya Pau Jangkup, ya anak di PEVA. Itu salah satu karakter yang paling diam, tetapi cerdas. Dia tidak punya kecepatan, ya kan? Dia tidak punya umpan bola yang bagus. Tapi coba kita latih dia pelan.
dan buat dia seperti seorang striker yang bukan harus dengan cepat, tetapi striker yang pintar bermain. Itu tantangan tersendiri. Begitu. Jadi apa ya? Unik untuk menggabungkan karakter, membina dalam satu filosofi yang baik dan benar. Anak Papua hari ini harus main dengan filosofi sepak bola Papua tapi versi modern. Itu yang di PFA ada bangun. Ke depan saya kira kita mencoba membina anak-anak, mencetak anak-anak untuk sesuai dengan kebutuhan pasar tadi. Dan pemain belakang kita harus cetak seperti apa, fullback seperti apa. Ini tantangan nih. Tantangan tersendiri lagi, penjaga gawang di Papua nih sudah tidak ada sedikit. Ini PFA lagi cari-cari penjaga gawang ini. Terus kita cetak striker yang seperti apa. Kan ada banyak-banyak striker kan. Striker yang ingin berlari saja, striker yang melayani, striker yang tidak banyak lari tapi cetak gol. Terus gelandang playmaker yang seperti apa playmaker hari ini. Jadi tantangan tersendiri sih saya kira seperti itu, menggabungkan karakter yang berbeda dalam satu karakter yang baik seperti sebuah anak Papua yang sebenarnya di dalam satu struktur kepelatihan yang baik dan di dalam filosofi sepak bola yang baik juga, terus diikuti dengan perkembangan sepak bola modern yang ada. Tetapi ingat, dengan memanfaatkan kelebihan positif dari setiap anak. Saya pribadi, siapapun yang kita bawa masuk PFA itu punya kelebihan masing-masing ya. Kalaupun dia tidak berkembang berarti salah pelatih. Pelatih punya tugas kan bikin yang tidak bisa jadi bisa. Itu tantangan. Dan hari ini PT Freeport memberikan dukungan penuh itu, ini saya kira sudah ada di jalur yang benar dan harus konsisten dan kalau bisa selamanya. Coach, tentunya setelah mereka masuk berlatih, mereka ada tryout atau ikut turnamen. Saya dengar kemarin mereka ada main di dunia di Jawa, ada yang berangkat sampai ke luar negeri. Coba Coach ceritakan. Jadi dan kira-kira Coach melihat bagaimana potensi kita seperti apa untuk ada di event-event tersebut. Silakan. Jadi alasan kita mengikuti banyak turnamen di luar Papua karena di Papua sampai hari ini tidak ada kompetisi, tidak ada turnamen yang berjalan. Yang berjalan. Entah itu dari pihak swasta kah, entah itu dari pemerintah kah. Ya mohon maaf ya, saya bicara ini tidak ada kepentingan apa-apa. Kita bicara untuk pengembangan sepak bola Papua. Jadi untuk anak-anak itu diuji dari apa yang sudah kita latih di dalam PFA ini, metode apa yang kita pakai. Kita mencoba keluar dari Papua, karena kalau di Papua ya tetap PFA main, nanti pasti PFA lebih dominan. Bukan bicara sombong, tapi kan ini kita sudah kumpul yang terbaik ini. Tapi coba kita keluar Papua. Tetapi di luar Papua, setiap turnamen atau kompetisi yang kita ikut, itu kita ikut satu usia di atas kita. Contoh, kalau U15 berarti yang main U14. Kalau U16 yang main 15. Kenapa? Supaya ada intensitas yang kita ukur situ. Bagi sejauh mana intensitas latihan di PFA sudah seperti apa. Dia dapat lawan yang kuat, iya kan? Terus itu seperti apa dari sisi teknik, taktik, dan fisik, mental itu semua diukur di situ. Itu di dalam lingkungan nasional, artinya di Pulau Jawa. Sedangkan di luar Indonesia, di luar negeri, kemarin ada sempat ke Korea dan Jepang, ada beberapa anak kita bawa ke sana. Itu alasannya untuk tadi kita mengukur sejauh mana proses pembinaan di PFA ini, metode dari semua metode yang kita pakai, mau teknis di lapangan kah, mau kekuatannya kah, mau kecepatannya kah, intensitasnya lah kita coba dengan 2-3 anak di Korea dan Jepang. Terus setelah itu kita coba mengikuti kompetisi-kompetisi luar negeri, kompetisi internasional di Malaysia sudah, terus kemarin ke
ke Turki. Ya, di Turki itu ada 24 tim di dunia, itu Piala Dunia antar akademi. Jadi PFA ada di urutan 9. Di Turki. Itu di Antalya mainnya. 4 kali menang, 1 kali kalah, 1 kali seri. Itu mainnya dengan tim-tim elite Champions League di Eropa. Bukan hasil yang kita cari, bukan juara yang kita cari, tapi tadi saya bilang kita mengukur sudah sejauh mana kita pelatih ini punya kemampuan melatih, merubah anak-anak ini, terus efek yang kita kasih ke anak-anak sudah sejauh mana mereka bisa menjawab itu di setiap kompetisi nasional dan internasional, ya kan? Dari situ kita kembali kita evaluasi lagi. Oh, berarti tahun ini kita sudah ada di level ini, tetapi kita masih kurang yang ini. Kita benahi, kita pergi lagi ke level atas. Kemarin baru kembali dari Gothia, ya kan, di Swedia. Itu ada sekitar 1.800-an tim, ya kan? Anak-anak bermain dari setiap kelompok usia. Di situ juga kita mencoba. Kemarin puji Tuhan setelah mereka pulang dari Gothia, ada poin penting di sini, poin positif. Di Gothia itu sampai 16 besar. Juara bonus, tapi yang penting belajar. Mereka balik ke Indonesia. Tadi malam baru selesai final di International Grassroots di Solo, mereka juara 1. Artinya apa? PFA juara 1 kelahiran 2012. Artinya apa? Dari sisi positif, prestasi itu bonus, tetapi mental internasional yang mereka dapat, mereka kembali ke Indonesia, mereka main dengan teman-temannya di Indonesia sudah satu level di atas. Dari sisi mental ya. Mungkin sisi permainan mereka lebih, kemarin saya lawan orang bule. Sekarang saya lawan yang ini, mungkin saya lebih percaya diri. Mereka dapat juara 1, tadi malam baru final. Dan itu adalah bonus, selalu saya bilang itu bonus. Kutipan yang selalu saya kasih tinggal untuk anak-anak itu, juara bonus. Tetapi kalau kalian main baik, sesuai dengan skema kalian akan berkembang dan juara itu pasti ada. Dan puji Tuhan anak-anak berkembang terus. Belum sempurna tapi ya intinya berkembang. Kan 20 anak tidak mungkin jadi pemain hebat loh. Kalau ada 1-2 sudah jadi ya cukup lah. Begitu. Jadi kalau mau hebat di dunia sepak bola harus punya mental internasional. Main banyak di luar supaya pada saat kembali ke dalam negeri kita ke tim nasional kita punya mental sudah siap. Saya kira Abang sendiri sudah punya pengalaman. Apa yang ada dalam kepala saya. Pengalaman itu. Lagi saya akan menyampaikan bahwa alangkah eloknya apabila sampai 18 tahun. Itu sangat saya sendiri harapkan dan saya mau. Dengan kurikulum yang ada, gizi yang baik, standar yang levelnya ditaruh level Eropa. Kita lihat timnas hari ini. Semua pemain dari luar dengan standar yang begitu tinggi. Ya kan? Jadi misalkan PFA bisa sampai ke usia 18. Saya kira hari ini mimpi kita semua bahwa bagaimana anak-anak Papua bisa ada di tim nasional. Bisa. Yang sekarang banyak disampaikan oleh banyak orang bahwa anak Papua belum sampai kayaknya susah untuk masuk level itu. Ke tim nasional ya? Ke tim nasional. Ya, saya berharap itu PFA bisa sampai ke usia yang sekian sehingga mereka juga punya ruang yang besar. Itu catatan lah buat kita. Ya, itu masukan penting itu. Dan tapi saya sendiri mau. Luar biasa karena anak-anak ini bisa mengikuti kompetisi baik nasional dan juga internasional. Ya. Jadi intinya bukan tentang harus juara. Tidak. Tapi bagaimana menjalankan apa yang diinginkan oleh pelatih. Ini perlu diketahui juga Pak Jack. Contoh saya pelatih di PFA sekarang. Saya melatih anak-anak ini bukan untuk saya punya ego pribadi. Tapi saya melatih anak-anak ini untuk diminati orang banyak. Tapi kalau saya melatih tim level atas, berarti untuk kemenangan, iya kan? Untuk prestasi. Begitu. Jadi itu berbeda. Jadi kalau sampai hari ini, kalau pertanyaannya ke saya harus ada anak PFA yang masuk main di timnas, itu tantangan tersendiri. Dan kita nggak harus jawab itu. Itu sangat penting. Dan tidak bisa lihat ini baru 3 tahun nih. 5-10 tahun baru kita bisa lihat. Tapi kalau sudah ada 1 saja, atau 2 paling banyak lah.
Itu puji Tuhan. Begitu. Iya. 5-10 tahun kalau dia putus di 16 tahun menurut saya harus stop pikir untuk bagaimana dia ada di harus lanjut. Masukan ini saya akan lanjutkan. Iya. PR buat coach. Iya, itu PR lah. Begitu. Ya. Luar biasa coach. Iya. PEVA ini sesuatu yang hadir dan ini mestinya harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya. Kita punya generasi ya. Ya. Harapan dan masa depan siswa PEVA seperti apa? Ya harapannya sih tadi saya bilang kalau ada 20 anak terbaik yang dalam 2 tahun, 3 tahun kita bina mereka. 5 orang jadi pemain hebat, puji Tuhan. 15 orang tidak jadi pemain hebat, tetapi jadi manusia yang baik, bisa sukses di berbagai hal sosial dimanapun mereka berada. Itu sudah sangat bersyukur. Itu harapan saya. Karena tadi kan coach sampaikan di awal bahwa ini bermain bola sambil membentuk karakter. Itu tantangan. Ya. Supaya kita manusia Papua lebih baik di 5-10 tahun yang akan datang ya toh. Coach. Ya. Saya mau tanya, struktur pelatih di dalam. Ya. Anak-anak Papua ini ada berapa banyak di dalam? Anak-anak Papua kita ada saya, Coach Ishak, Wanggai, Kelly Pepuho. Kita ada 3 saya. Kemarin kan tambah Coach Moses, tapi Coach Moses. Pelatih fisik? Pelatih fisik dari Jawa. Pelatih kiper dari Jawa, analisis dari Jawa. Kenapa bisa dari Jawa? Karena dengan hasil seleksi, ya kan? Saya jujur di Papua masih sulit untuk dari goalkeeper coach, analisis, pelatih fisik, ya. Dan juga untuk pelatih teknis di lapangan, ya. Karena tadi saya bilang banyak hal, banyak kriteria yang kita pakai untuk tes. Selalu saya yang Coach Wolf, ada pelatih siapa kita coba. Tapi kan tadi saya bilang kita bukan menjadi sosok coach di lapangan, tapi tanggung jawabnya ini. Karena kita bina karakter. Saya bangun pagi jam 5 harus lihat anak-anak. Latihan balik, kontrol mereka, analisis, habis itu jaga dompu tidur, habis itu jam 3 sekolah, lihat dong sekolah, kembali, latihan malam, mati lampu, pastikan dong tidur. Itu setiap hari. Berarti tidak gampang juga untuk orang jadi pelatih di PEVA, kan ada standar yang ditaruh di situ. Tanggung jawabnya berbeda. Bukan melatih sepak bola di lapangan. Tetapi tantangan besar di luar ini membina mereka supaya bisa menjadi manusia yang baik. Termasuk ke gereja juga antar Dora. Antar mereka dengan mobil ke gereja, habis itu jam pulang, jemput lagi, termasuk setiap kali libur, pelatih atau ofisial ditugaskan antar sampai kasih di orang tua punya tangan, habis itu kembali. Nanti setelah sudah waktu libur kembali, pergi jemput kembali, ambil dari orang tangan, bawa kembali. Itu tanggung jawab yang diberikan PT Freeport. Ini yang ada di Timika atau di seluruh Papua, tanah Papua? Di Timika saja. Karena ibarat ini mereka emas yang kita jaga. Ya. Itu siswa yang di luar, yang dari Jayapura dan lain-lain, tadi bilang kalau libur apa juga diantar. Sama semua. Oh sama. Dari Sorong sampai Merauke sama. Kita bagi tugas itu. Diantar sampai ke rumahnya di Jayapura diantar, di Sorong diantar, dijemput, di Manokwari diantar. Kita laporan semua, itu harus kita tahu. Biasa. Dong makan saja kita jaga. Dong pakai sepatu, tidak pakai kaos kaki itu harus berubah. Ya. Dong bangun tidur pagi rapi. Harus berbeda. Sendiri rapikan. Awal-awal memang sedikit ini, tapi setelah berjalan ya. Ya, saya lihat di TikTok atau YouTube itu kan usia mudanya Jepang, mereka selesai latihan, mereka sendiri kumpul bola, mereka sendiri angkat. Ya. Peralatan semua mereka siapkan. Ya, betul. Itu betul, saya lihat di mata kepala kemarin ke Yokohama. Benar. Itu benar. Jadi kemandirian itu dibangun dari usia muda. Sama anak-anak di PEVA juga seperti begitu. Ke lapangan ya bukan hanya kitman, armis yang ngurus bola, tapi mereka semua ikut membantu. Pakaian cuci sendiri. Jadi ada laundry, ada mesin laundry.
Tetapi cuci pakaian tuh mereka tidak pakai mesin. Cuci pakaian ada ember, cuci sendiri. Manual. Ya belajar susah. Oke. Sepatu Dulu sendiri. kepala sekolah di mana? Diklatkan juga. Ya seperti begitu. Seperti begitu ya. Dan anak Papua harus dididik dengan tegas dan keras. Bukan kasar. Tegas, keras, arahkan. Tetapi pendekatan rohani itu penting. Karena bisa merubah pola pikir kita anak-anak. Dan kita anak bisa. Coach, saya tidak lihat Jawa. Saya lihat Coach sudah berangkat ke luar negeri mana saja. Bagaimana Coach melihat perkembangan sepak bola mereka yang ada di sana dengan kami di sini? Perkembangan sepak bola di Korea, Jepang sudah sangat maju sekali. Ya. Kenapa maju? Kemarin sebelum ke Jepang, ke Korea, itu saya berjumpa dengan salah satu profesor yang juga mengurus kompetisi usia muda di Korea. Iya. Ya. Itu di salah satu kampus saya datangi, diskusi. Jadi mereka punya kompetisi dari usia muda itu konsisten selama 1 tahun dan diberikan subsidi langsung oleh pemerintah. Pelatihnya digaji oleh pemerintah, fasilitas diberikan oleh pemerintah, ada ratusan lapangan dari desa sampai kota sampai ini, lapangan sintetis, rumput hanya stadion. Lapangan sintetis. Sintetis di setiap pedesaan dan lain-lain, rumput hanya stadion. Stadion utama. Oke. Disitulah karena ada subsidi, mereka rutin untuk latihan kompetisi. Dari 6 tahun sampai 18 tahun. Korea. Mereka pre-seasonnya itu dari bulan Desember sampai Maret. Pre-season, persiapan toh. Persiapan bukan hanya kalikuannya, bukan Korea Liga 1-nya, tetapi dari usia develop, usia grassroots itu persiapannya sampai bulan itu. Baru dia mulai dengan kompetisi dari bulan April sampai Desember. Semua level usia. Semua level. Jepang pun sama. Jadi kalau ada keluar di media-media pemain Jepang banyak dari universitas, itu betul. Setuju. Saya sudah ke kampusnya, saya sudah lihat pemainnya. Begitu. Ini jadi PR besar sekali. Jadi PR besar. Itu PR besar, dan kalau kita mau buat prestasi sepak bola di usia matang, konsisten dan tahan lama, ya SSB berfungsi dengan baik. Akademi melanjutkan dari SSB sebagai jembatan, habis itu ke level elit. Tetapi dalam satu wadah kompetisi yang konsisten. Karena semakin lama anak usia muda bermain, semakin cepat dia berkembang. Dan semakin lama kompetisi itu bergulir, pelatih semakin banyak dapat hal. Menganalisis pertandingan, mendesain problem menjadi satu hal yang positif untuk pengembangan anaknya, tapi pelatih juga berkembang. Kalau turnamen singkat, harus kompetisi. Coach, ya. Bicara kompetisi. Ya. Kita baru selesai JJL kemarin. Jayapura Junior League. Puji Tuhan. Ya. Ini kan under 20 ya. Ya. Kompetisi ini kan miliknya Coach dan Coach Ricardo. Ya, bukan milik lah sebenarnya, sebagai pemikir lah. Iya, pemilik semua kita lah. Pemikir lah. Ya, itulah. Kita yang kemarin mengelola bersama teman-teman. Terima kasih banyak. Dan menurut saya ini satu kompetisi yang menurut saya harus kita seriusi. Begitu. Ini kan tahun yang ketiga ya, kalau tidak salah. Ketiga atau keempat? Ketiga. Ya. Dan saya lihat potensinya luar biasa ya. Dengan JJL, Jayapura Junior League. Ya. Cuma dalam hati saya, kenapa cuma ada under 20? Ya. Kenapa tidak di bawahnya lagi ya? Di bawahnya dan berjalan. Sistemnya kan setiap weekend ya, kita main Jumat Sabtu Minggu, Sabtu Minggu. Dan banyak kita ketemukan pemain yang punya potensi seperti banyak itu. Sekali, sangat banyak. Kita baru memulai dengan 8 tim. Ke depan, kalau kita kumpul duitnya baik, ya finansial cukup, tambah lagi. Kita akan tambah lagi di tahun yang berikutnya. Ya. Dan kemarin kan dikejar untuk menuju
EPA ya. EPA U20 Persipura ya kalau nggak salah. Persipura. Kalau PES Biak sudah langsung kerjasama. Ya, ataupun ada tim-tim apalah yang mau lihat ya silakan. Gimana Coach? Ya, yang pertama terima kasih dulu untuk Pak Jack selaku pembina dan juga teman-teman semua, ada Coach Anis, Coach Paulo, Coach Moses, Coach Ricardo sendiri. Memang beranjak dari ide yang kita diskusi, terus timbullah sebuah nama Jayapura Junior League. 2019 kita memulai dengan U12. Setelah itu tahun 2021 kita lanjut dengan U16. Habis itu sekarang tahun 2025 setelah vakum kurang lebih 4-5 tahun kalau tidak salah bisa jalan kembali. Tetapi kan saya dengan Ricardo segala kesibukan di masing-masing tim, dia di Persipura, saya di akademi. Kita dua ini berharap banyak, bukan hanya dari ide yang kita punya, tetapi dari semua pihak. Seperti yang tadi saya bilang, kalau kita punya kompetisi yang konsisten, pasti akan banyak bakat yang kelihatan untuk kita pakai di level tim senior. Tetapi itu tidak cukup apabila belum ada dukungan dari semua pihak. Ya. Untuk itu sekali lagi saya bilang terima kasih banyak untuk Pak Jack ya, segala komunikasi, relasi ya. Terima kasih untuk semua sponsor juga yang sudah memberikan dukungan JJL bisa jalan dengan baik. Dan saya berharap ke depan kita bisa menambah tim, terus ada dukungan yang cukup, finansial cukup, kita bisa buat usia-usia grassroots juga, mungkin festival, dan juga konsisten untuk setiap usia. Jadi anak-anak ini pembinaan hidup dan juga pelatih juga bisa belajar di bagian sini. Dan juga para orang tua, saya lihat kemarin orang tua banyak yang hadir, itu terima kasih banyak. Kalau ada JJL terus berlanjut, saya berharap banyak anak-anak yang bisa lebih fokus dalam seminggu latihan, weekend main, dan itu adalah proses belajar yang baik dan bisa menyelamatkan kita punya generasi Papua itu, dari JJL. Poinnya adalah tugas coach saya, bagaimana kita menyiapkan generasi. Ya, siap. Mereka harus sama dengan kita, akan lebih. Harus lebih. Gitu ya. Ya. Terima kasih banyak coach. Siap. Arles Rumbiak, ya. Arum sudah hadir di podcast ini. Ya. Banyak hal kita sudah bicarakan. Ya, saya berharap PEVA ke depan akan lebih baik. Harus lebih baik dan bisa menciptakan generasi yang lebih baik. Dan titipan tadi itu menjadi catatan penting. Ya. Terima kasih. Selamat malam, Coach. Hormat. Thank you.